Halo Dr. Nicholas, terima kasih telah melompat di podcast CryptoKid. Jadi apa latar belakang Anda dan bagaimana Anda masuk ke cryptocurrency? Terima kasih telah mengajak saya benar-benar terlibat dalam ruang bahkan sebelum penemuan Bitcoin, dan itu sebenarnya karena saya minat penelitian di universitas. Jadi saya seorang ilmuwan komputer, saya melakukan PhD saya di postdoc di Universitas Stanford, dan minat saya adalah dalam sistem terdistribusi yang pada dasarnya adalah apa yang merupakan pendahulu dari blockchain yang ada bertahun-tahun sebelumnya di komputasi sosial yang terkait dengan interaksi komputer, manusia, dan crowdsourcing. Sehingga sebagai bagian dari tesis master saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan, dan tentu saja saat itu tidak disebut kontrak pintar dan tidak disebut blockchain, tetapi mirip konsep. Dan kemudian sebagai bagian dari postdoc saya memperkenalkan dan mengajar kelas di Universitas Stanford di Departemen Ilmu Komputer. Di sana CST 59D yang mengajar siswa bagaimana merancang aplikasi terdesentralisasi di blockchain. Dan sekarang di kelas ini, siswa membuat dan menggunakan beberapa prototipe kerja fungsional dari aplikasi terdesentralisasi. Tetapi mereka semua terjebak dalam meminta orang untuk menggunakannya, dan itu sebagian besar karena banyak alasan, tetapi pengalaman pengguna terkait alasan di blockchain saat itu. Tetapi satu titik pemblokiran inti adalah bahwa sebelum siapapun dapat menggunakan aplikasi apapun yang mereka butuhkan untuk memperoleh cryptocurrency untuk membayar biaya gas. Sekarang di Stanford juga, di mana saya harus bertemu saya yang lain, pendiri Pi, Cheng Diaofan, di mana dia juga menyelesaikan PhD-nya di sana, dan itu seperti karir akademis dan minat pribadi kami. Itulah yang benar-benar mengarah untuk menciptakan jaringan Pi yang kami dirikan pada akhir 2018. Itu cukup keren. Dan saya mendapat kesempatan untuk menonton kuliah Anda di YouTube yang menjelaskan cara kerja teknologi blockchain. Ada banyak hal yang harus dipelajari itu, dan saya sangat menghargai Anda mengambil tantangan itu dalam mengembangkan pikiran muda untuk terlibat dengan masa depan, terutama sesuatu yang berkaitan dengan tata kelola uang dan hukum. Ya, terima kasih telah mengatakan ini. Saya benar-benar mencoba ketika saya mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang saya coba untuk lihat apa audiensnya. Jadi ketika saya mengajar kepada siswa CS, audiensnya lebih teknis, tetapi ketika saya mencoba menjelaskan sesuatu yang untuk masyarakat umum, saya mencoba untuk memulai dari ground zero yang benar-benar terus mendorong Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang kita akan berbicara tentang Pi Network dan apa yang unik tentang Pi Network dibandingkan dengan blockchain lain yang keluar dan cryptocurrency lainnya. Apa yang membuat kalian berbeda? Ya, jadi oleh jaringan pada dasarnya terbuka besar-besaran, komunitas dengan lebih dari 35 juta anggota yang terlibat, dan komunitas ini diberdayakan oleh Pi, yang merupakan mata uang kripto terdistribusi paling luas di dunia. Jadi platform yang kami buat ini adalah pada dasarnya menciptakan ekosistem yang kuat, terutama yang dapat diakses untuk 3 jenis orang bagi pengguna, untuk pengembang yang membuat aplikasi, dan untuk pedagang yang menggunakan aplikasi. Dan apa yang membuatnya berbeda? Saya akan mengatakan bahwa kami mengikuti sejumlah strategi non-konsensus dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya, seperti misalnya kami tidak hanya fokus pada pemecahan masalah teknis. Kadang-kadang Anda mendengar hal-hal seperti transaksi per detik, dan
Ini dan itu solusi teknis, tetapi kami juga fokus pada pemecahan masalah manusia, sehingga orang-orang terlibat memiliki orang-orang yang memiliki platform untuk memulai dengan hal lain. Yang kami lakukan secara berbeda adalah bahwa kami tidak melakukannya. Platform kami tidak hanya berfokus pada aplikasi asli blockchain dan tidak ada lagi yang berarti seperti DeFi, NFT. Tentu saja ini dimungkinkan pada Pi, tetapi ini bukan satu-satunya hal yang platform difokuskan. Apakah itu berfokus pada semua jenis aplikasi yang memecahkan kebutuhan audiens arus utama? Biarkan saya melihat yang lain. Hal lain yang berbeda yang kami lakukan sedikit berbeda di sini adalah bahwa kami berfokus pada aksesibilitas dan inklusivitas melalui pada dasarnya mencoba mengurangi segala jenis hambatan bagi orang untuk berpartisipasi, seperti hambatan keuangan dan hambatan teknis, sehingga secara finansial kami tidak meminta mereka untuk membayar apapun untuk mendapatkan Pi. Sebenarnya itu bahkan tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan itu. Anda hanya dapat menambangnya di platform dan hambatan teknis mereka tidak perlu menjadi ilmuwan komputer atau memiliki rigs penambangan yang rumit di rumah yang memungkinkan mereka untuk tambang. Yang mereka butuhkan hanyalah ponsel dan berpartisipasi menggunakan luar biasa ya, ada seperti begitu banyak pertambangan di luar sana dan itu gila betapa itu dapat merusak ekosistem menurut saya, dan kami pasti membutuhkan lebih banyak atap dari peningkatan dalam melindungi lingkungan, dan itu cara yang bagus dan plus Anda benar-benar memiliki komputer di telapak tangan Anda. Sehingga semakin banyak orang, teleponnya sangat mudah digunakan. Seorang anak dapat menavigasinya sehingga Anda hanya akan mendapatkan seperti anak berusia 10 tahun belajar cara menambang cryptocurrency dan kemudian menghasilkan lebih banyak uang daripada orang tua mereka. Itu luar biasa. Jadi apa yang akan atau KYC Solution bantu para perintis, bagaimana ini akan membantu para perintis. Jadi bagaimana itu akan membantu, dan pertama-tama Pi adalah dari awal dengan membangunnya sebagai platform yang sepenuhnya sesuai. Kami di sini kami adalah identitas, kami tidak diketahui dan kami menginginkannya sebagai bagian dari kepatuhan layanan ini. Jaringan ini perlu melakukan sesuatu yang disebut KYC. Jadi KYC singkatan Anda tahu pelanggan Anda, dan itu awalnya digunakan dalam bisnis tradisional. Jadi dalam hal ini di blockchain kata pelanggan memang masuk akal, tetapi saya kira kita akan melakukannya sehingga kebutuhan untuk KYC adalah untuk tujuan kepatuhan dan tetapi juga untuk kemampuan untuk memiliki ekosistem yang lebih berharga. Jadi jika Anda ingat dari mungkin 10 sampai 20 tahun yang lalu ketika jejaring sosial mulai ada banyak jejaring sosial sebelum Facebook yang semuanya terdiri dari pengguna palsu dan akun palsu, dan setiap topi dan anjing memiliki profil mereka sendiri di jejaring sosial. Dan kemudian Facebook datang, dan itu adalah yang pertama yang mengatakan tidak. Kami ingin pengguna asli, kami ingin orang sungguhan, wajah asli, nama asli yang belum pernah terdengar di internet sebelumnya. Karena semua orang masih takut mencantumkan nama asli di internet. Namun yang terjadi adalah bahwa itu menggeser mentalitas seluruh dunia. Dan orang-orang mulai menggunakan internet untuk tujuan yang jauh lebih berguna dalam hal yang sama sekarang dengan blockchain. Generasi pertama adalah mari kita gunakan untuk anonimitas, tetapi itu tidak berhasil dengan baik dan itu tidak menghasilkan utilitas yang berguna seperti yang seharusnya. Dan sekarang generasi kedua adalah generasi yang didasarkan pada identitas asli, dan sebenarnya ini adalah bagaimana Anda dapat membuat melalui aplikasi yang berguna di atas blockchain. Sekarang jika saya membuat solusi KYC sendiri, saya senang untuk memberitahu Anda tentang hal itu juga. Tetapi ya saya ingat ketika Facebook keluar dan cara mereka menyingkirkan pengguna palsu adalah Anda harus mengirim pesan seperti 10 orang untuk memastikan bahwa Anda benar-benar merusaknya. Itu seperti proses dan itu agak mengganggu. Saya hanya tidak menyukainya, tetapi ketika Facebook keluar,
itu jauh lebih mudah dan sebenarnya lebih baik. Saya pikir blockchain akan lebih baik di masa depan dan karena lebih banyak orang yang terlibat dengannya dan mulai memahami teknologi. Anda akan melihat lebih banyak kasus penggunaan di dalamnya dan apa yang akan saya katakan ya itu saja. Dan jadi mengapa aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mengembangkan jaringan Pi dengan baik. Aksesibilitas sangat penting setiap mata uang sukses yang ingin mendukung ekosistemnya nyata dengan utilitas bergantung pada jaringan sosial yang besar. Karena agar Anda dapat melewati utilitas Anda dan perlu memiliki banyak orang yang mengenali cryptocurrency, dapat memilikinya dan mereka bersedia untuk bertransaksi barang dan jasa tanpa mata uang. Jadi ukuran jaringan kripto pada dasarnya perlu mencapai titik belok untuk utilitas dan pasar nyata untuk berbentuk. Dan itu setelah titik belok ini kita akan dapat memiliki efek jaringan. Oke, saya baru ingat apa yang akan saya katakan sebelumnya. Teknologi blockchain, kembali ke teknologi blockchain itu seperti internet tahun 90-an. Terima kasih. Jadi itulah yang saya hanya ingin mengatakan dan Anda juga membuat poin bagus dengan aksesibilitas dan apa artinya ini bagi masa depan penambangan di ponsel. Jadi saya pikir Anda berguna agar Anda memiliki cryptocurrency yang berguna. Anda tidak bisa berpikir 2019 jadi Bitcoin hebat karena membuktikan kepada dunia bahwa cryptocurrency ada dan dimungkinkan untuk memiliki buku besar terdesentralisasi yang mempertahankan yang akurat dia pada dasarnya secara akurat menjaga saldo orang yang berbeda karena sebelum itu Anda akan memerlukan bank terpusat untuk memberitahu Anda apa saldo Anda yang sebenarnya dan dengan Bitcoin kami bukti konsep bank terdesentralisasi pada dasarnya adalah mungkin. Tapi itu tahun 2009 dan orang-orang menggunakan komputer dan itu agak lambat dan menghabiskan banyak energi seperti yang kita semua katakan dan blok membutuhkan waktu 10 menit. Tetapi hingga hari ini Anda tahu jika Anda ingin memiliki cryptocurrency yang fungsional dan berguna untuk orang sehari-hari yang dibutuhkannya berada di seluler dan perlu lebih cepat dan lebih mudah diakses. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, saya pikir ini adalah ponsel masa depan. Itu harus seluler seperti metaverse. Mereka segera Anda lakukan. Anda mengajar kelas dari bagaimana rumah saya, pekerjaan utama saya adalah membangun jaringan Pi. Tetapi kebetulan bahwa setiap tahun sejak saya meninggalkan Stanford, saya memiliki setengah saya telah diundang untuk mengajar bersama salah satu kelas blockchain di Stanford. Itu tidak resmi, tapi hanya setiap tahun kebetulan mereka mengundang saya lagi. Jadi saya mengajar kuliah teknis di kelas itu. Dan instruktur lain mengajar aspek non-teknis. Oke, saya suka. Sekarang apa tahapan verifikasi saya? Tahu kadang-kadang bisa sedikit rumit dengan autentikator dan bisa jadi agak membosankan bagi sebagian orang. Sehingga tahapan keasliannya bisakah Anda mungkin membantu saya memahami pertanyaan Anda sedikit lebih seperti bagaimana caranya untuk mengakses cryptocurrency atau koin Pi yang Anda bicarakan? Ya, suka. Bagaimana saya katakan untuk memastikan orang yang benar-benar mengaksesnya sebenarnya mereka bukan peretas dari seberang dunia. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Saya kira satu tentang pengguna dan yang lainnya tentang algoritma konsensus. Saya pikir Anda lebih tertarik tentang pengguna sehingga Pi memiliki dua level. Jadi pertama-tama untuk Pi beberapa tahun terakhir orang telah menambangnya melalui aplikasi seluler. Sehingga pada aplikasi seluler itu mereka telah mengumpulkan Pi sebagai katakanlah token dan ini adalah token yang akan dipindahkan bermigrasi ke blockchain mainnet dan telah bermigrasi kami sebenarnya telah bermigrasi lebih dari 2,5 juta orang ke dalam blockchain menit. Jadi untuk kedua sistem ini pada dasarnya ada dua cara berbeda untuk mengautentikasi diri Anda sehingga untuk sistem aplikasi seluler kami menggunakan tradisional, nama pengguna, kata sandi, atau Anda dapat memiliki masuk Facebook dan beberapa masuk Apple lainnya dan beberapa cara lain untuk mengautentikasi diri Anda sekarang untuk blockchain yang sebenarnya yang terjadi setelah Anda KYC dan saldo Anda dimigrasikan dari aplikasi ke blockchain yang sebenarnya kami menggunakan dompet non penahanan itu seteguk, tapi untuk penonton yang mungkin tidak tahu apa artinya, ini berarti bahwa mereka adalah pengguna akan memiliki untuk mengingat frasa sandi.
dan frasa sandi itu sudah cukup untuk mengotentikasi diri mereka sendiri sepenuhnya dan tidak ada orang lain yang tahu frasa sandi itu, dan sampai-sampai jika seseorang meretasnya secara teoritis tanpa mencurinya dari Anda menggunakan virus, jika mereka benar-benar meretasnya dan meretasnya 156 itu akan membawa mereka 100 miliar tahun untuk melakukannya menggunakan metode komputasi. Tentu saja mereka dapat mencoba untuk tetap menipu dan Anda memberi Anda kata sandi Anda yang merupakan masalah yang berbeda. Itu masalah pengalaman pengguna. Tapi dalam hal kriptografi itu sangat kuat. Jadi pada dasarnya seperti itu cara yang tepat. Semua cryptocurrency seharusnya melakukannya adalah melalui dompet non penahanan. Sehingga pengguna harus mengingat frasa sandi ini sekarang karena kata sandi ini agak sulit untuk diingat. Kami meminta pengguna untuk menyimpannya di suatu tempat yang aman dan kami membantu mereka menggunakan fitur biometrik telepon seperti sidik jari atau pemindai wajah untuk memuat frasa sandi ini menggunakan algoritma telepon mereka. Dan ada beberapa telepon tergantung pada perusahaan. Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa hari ini sebagian besar telepon melakukan pekerjaan yang cukup baik. Tetapi mengamankan data tersebut, kesederhanaan itu sangat penting. Dan saya harap ini mendorong orang untuk melompat ke dalamnya dan jangan takut untuk menghafal sebuah frasa. Masuk saja ke dalamnya, itu tidak terlalu sulit dan semakin Anda mempelajarinya, semakin mudah itu akan menjadi hal yang baik tentang Pi. Jika Anda ingin saya menambahkan ini, adalah bahwa seluruh ekosistem ini dibangun di sekitar program yang kami sebut browser Pi atau Pi browser. Jadi itu seperti browser web tetapi untuk aplikasi Pi dan Anda dapat mengakses ekosistem di sana dan salah satu aplikasi browser Pi ini adalah dompet Pi. Jadi pada dasarnya kami membuat sistem di mana berbagai aplikasi Pi dapat berbicara satu sama lain dan dompet Pi dan mereka dapat saling terhubung. Jadi katakanlah Anda menggunakan aplikasi game dan Anda ingin menghabiskan beberapa token untuk melanjutkan di mana Anda tinggalkan sehingga Anda mengatakan saya ingin melakukannya. Anda cukup menekan tombol lalu menarik dompet Pi di depan. Lalu Anda menyentuh ibu jari Anda, itu menanyakan apakah Anda yakin ingin mengirimkan jumlah Pi ini ke aplikasi tertentu yang Anda katakan ya atau tidak. Dan kemudian Pi ditransmisikan ke aplikasi dan Anda diarahkan kembali ke tempat Anda berada. Dan semua ini terhubung bersama membuatnya sesederhana mungkin bagi pengguna akhir. Sehingga mereka meskipun cryptocurrency, konsep ini, dan blockchain, dan semua hal ini terkadang bisa sangat rumit bagi audiens non-teknis, kami mencoba membuatnya sesederhana mungkin. Sekarang apakah itu grafik terus bekerja dengan ekosistem? Sekarang grafik kepercayaan adalah inti dari algoritma konsensus kami. Jadi cara kerja Pi adalah pada dasarnya ini menciptakan grafik kepercayaan orang-orang yang dianggap sebagai yang utama dengan cara, dan jika Anda adalah yang ada bukti matematis di kertas yang menjelaskan ini yang panjangnya sekitar 20 halaman, tapi jika Anda mencoba memikirkannya dengan sangat intuitif, jika jaringan Pi itu bukan 35 juta orang plus kami punya, tapi itu hanya saya, Anda dan beberapa teman Anda, dan mereka cara kerjanya di Pi adalah kami dapat memilih 3 hingga 5 orang yang kami kenal dan percayai secara harfiah dari daftar kontak kami, dan ini untuk kami lingkaran keamanan, dan ini kombinasi dari semua lingkaran keamanan membuat grafik kepercayaan. Jadi jika dalam jaringan itu saya menunjuk Anda dan 2 orang lain dan Anda menunjuk saya dan beberapa dari mereka dan mereka menunjuk Anda dan kami saling menunjuk, pada dasarnya jika seseorang datang dan membuat 1000 akun palsu, maka akun palsu itu tidak akan dapat memengaruhi keputusan yang kami buat atau di mana kami berada. Kami mengalokasikan kepercayaan kami karena demi mereka untuk mengubah apapun dalam keputusan kami. Mereka perlu meyakinkan kami untuk berhenti menunjuk satu sama lain dan mulai menunjuk mereka. Oke. Sekarang Anda memiliki pengguna anggota aktif yang kuat, dan itu adalah 35 juta plus. Dan itu cukup mengesankan. Saya akan mengatakan bagaimana kabarmu
Anda mendapatkan banyak orang yang terlibat. Dalam jaringan Pi itu sendiri, hanya saja saya tidak dapat membungkus pikiran saya tentang hal itu luar biasa. Ya, jadi ini tentang menjadi jelas tentang posisi nilai dan mencoba membuat utilitas yang benar, mencoba memberikan yang aman dan ekosistem yang adil untuk semua orang. Jadi pada dasarnya ini tentang menjadi mudah digunakan, sederhana untuk dikembangkan, dapat diakses, pada dasarnya tidak ada hambatan finansial atau teknis untuk memulai, dan menciptakan efek jaringan baik. Baik saja, sekarang apa target audiens Anda untuk jaringan? Benar, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya berpikir bahwa agar kita dapat menciptakan apapun yang mencapai adopsi massal, dan saya pikir itulah yang dibutuhkan industri blockchain secara keseluruhan, dan kita semua akan melakukannya. Suka berkolaborasi dalam hal ini agar industri blockchain mencapai adopsi massal. Kita tidak boleh hanya fokus pada satu audiens kecil seperti satu segmen tertentu. Kita harus fokus pada orang biasa, itu bagus dan mudah untuk bersemangat, kelompok kecil, penggemar teknologi atau orang kripto, dan tentu saja perlu untuk memulai dari sesuatu tempat. Kita bisa mulai dari sana, tetapi kita perlu membuat antarmuka yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi saya akan mengatakan, Anda tahu semua orang, orang tua dan anak-anak kita, dan percayalah saya sudah mencoba, dan ibu dan ayah saya, hanya mereka pikir saya gila, mereka benar-benar melakukannya. Mereka seperti pergi mendapatkan pekerjaan, mulai bekerja, dan yang saya lakukan, tapi saya seperti ini adalah masa depan ibu dan ayah Anda, harus masuk ke dalamnya, terutama saat itu murah, dan hanya saja mereka tidak dapat memikirkannya. Mereka hanya mengirimi mereka kode undangan Pi dan melakukan percobaan untuk memberitahu kami apakah mereka akan berhasil melakukannya. Pasti akan kirimkan, dan tantangan itu baik-baik saja. Begitu juga pasar beruang membersihkan landscape maksud saya itu benar ya. Jadi di ruang kripto ada banyak suara dan juga ada banyak proyek. Mungkin ada untuk alasan yang salah, mungkin mencoba untuk mendapatkan beberapa efek cepat tanpa memperhatikan nilai jangka panjang. Jadi biasanya kasus proyek berharga jangka panjang biasanya dimulai atau pada dasarnya bertahan selama waktu rendah. Ya, karena apapun yang menjadi sangat hasil cepat juga bisa sangat cepat membusuk. Jadi kami melihat beberapa di antaranya di bulan-bulan sebelumnya atau awal periode ini, saya setuju dan itu hanya menunjukkan siapa peminat yang sebenarnya. Juga saya pribadi suka bear market itu. Hanya sesuatu yang saya suka berbicara lebih banyak tentang hal itu ketika masa-masa buruk, hanya karena saya tahu kapan saat-saat baik orang-orang hanya akan menjadi seperti Anda tahu betul, Anda tahu apa yang cerah atau CryptoKid, Anda benar-benar, atau dokter Anda benar, Anda tahu di sekolah atau sesuatu seperti atau rekan-rekan Anda atau seorang bahwa Anda mencoba untuk meyakinkan, untuk membujuk. Ada sesuatu yang saya suka tentang pergi ke konferensi. Jadi ketika ruang kripto sangat panas, maka Anda pergi ke konferensi dan ada begitu banyak orang di sana dan jenis percakapan yang kadang-kadang Anda lakukan sangat dangkal, tetapi ketika waktunya sedikit lebih kecil, maka Anda cenderung bertemu dan berdiskusi dan melakukan percakapan yang lebih menantang secara tepat, dan Anda harus melakukannya jawaban untuk mereka karena kadang-kadang Anda tidak melakukannya karena Anda terus belajar tentang dan masuk ke lubang kelinci dengan teknologi blockchain, dan Anda begitu banyak kasus penggunaan seperti untuk perawatan kesehatan, identitas, dan lebih banyak lagi. Apa itu rantai pasokan juga, jadi kapan mainnet untuk Pi Network. Secara teknis kami sudah berada di mainnet. Jadi kami meluncurkannya secara resmi kembali pada Desember 2021. Tapi Pi telah melakukan satu hal lain yang tidak disadari. Anda bertanya kepada saya tentang pertanyaan ini sebelumnya, dan ada begitu banyak hal yang tidak disadari adalah kami menciptakan konsep mainnet tertutup dan menit terbuka. Jadi kami mainnet terbuka. Jadi kami saat ini berada di mainnet tertutup, yang berarti bahwa blockchain sebenarnya ada di luar sana. Kami sedang dalam proses melakukan KYC pada anggota
dan memigrasikan saldo mereka pada dasarnya ke mainnet tertutup. Selama periode mainnet tertutup, tidak diperbolehkan untuk menghubungkan Pi blockchain dengan yang lain, blockchain atau sistem eksternal, dan selama periode ini memberi kami waktu untuk melakukan beberapa hal seperti memigrasikan semua anggota. Seperti yang saya katakan, hingga saat ini terus membangun utilitas untuk platform ini, memungkinkan kami untuk meminta lebih banyak pengembang menguji aplikasi mereka dan mampu melakukan semua itu tanpa suara eksternal atau gangguan pada dasarnya. Dan ini adalah contoh seperti misalnya solusi KYC yang kami buat adalah salah satu aplikasi Pi yang kami bangun di atas platform kami sendiri, dan agar seseorang dapat melakukan KYC sendiri, mereka perlu membayar 1 Pi, dan 1 Pi itu kemudian didistribusikan ke semua orang yang membantu KYC mereka, sehingga adalah algoritma AI seperti halnya setiap solusi KYC, tetapi ketika algoritma AI membutuhkan bantuan dari manusia, maka manusia ini berasal dari jaringan yang sama sehingga melakukan bootstrapping sendiri, dan itu terjadi bahkan selama periode tertutup. Ya, jadi kami secara teknis jawabannya adalah bahwa kita secara teknis di mainnet sudah disebut mainnet tertutup, dan di beberapa titik kita akan pindah ke jaringan terbuka. Terima kasih telah mengklarifikasi bahwa Anda menjawab banyak pertanyaan yang saya tanyakan kepada orang-orang yang telah menonton video YouTube seperti saya dan mengeluarkan keingintahuan mereka. Sangat menghargai kata-kata terakhir sebelum kita menutup. Seperti apa selanjutnya untuk jaringan. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita baru-baru ini mengumumkan solusi KYC ini yang telah menyelesaikan lebih dari 3 juta anggota. Sekarang telah melakukan KYC mereka, dan yang pada dasarnya adalah saya pikir migrasi blockchain terbesar dalam sejarah cryptocurrency di luar sana. Jadi ke depan kami ingin melanjutkan KYC ini dan migrasi kami mendapatkan lebih banyak anggota untuk mengakomodasi dan bermigrasi ke mainnet. Jadi itu satu hal, kami perlu terus membangun ekosistem selama periode tertutup, dan itu pada dasarnya dengan membangun lebih banyak infrastruktur yang dibutuhkan dan memungkinkan utilitas untuk dibangun oleh komunitas itu sendiri. Jadi kami adalah untuk akhir pekan ini sebenarnya kami bergantung dengan 3 hackathon di sekolah-sekolah di Berkeley, Harvard, dan Cornell. Kami mensponsori track di sana sehingga kami mungkin memiliki beberapa siswa yang membuat beberapa aplikasi Pi selama hackathon itu, dan inisiatif apapun seperti ini untuk pembangunan utilitas, dan akhirnya kami juga membangun beberapa utilitas sendiri, termasuk di sisi pengguna yang berarti dan aplikasi pengguna akhir yang dapat digunakan orang, tetapi juga hanya sisi infrastruktur seperti kami memiliki aplikasi curah pendapat di mana orang dapat pergi dan bertukar pikiran dan membuat aplikasi Pi. Sebenarnya di masa lalu ada lebih dari 10.000 ide yang diusulkan di platform ini, dan kami meningkatkannya, dan hal-hal lain seperti ini, seperti kami memiliki aplikasi terjemahan yang saat ini digunakan oleh Satgas Pajak, terjemahan sama yang kami miliki untuk banyak bahasa yang diterjemahkan oleh orang-orang dari platform sendiri antarmuka kami, sehingga di masa depan aplikasi internal yang kami miliki ini akan kami publikasikan agar pengembang aplikasi lain juga dapat menggunakannya untuk menerjemahkan aplikasi mereka sendiri. Itu saja untuk kami membangun gedung, Saya merasa terhormat memiliki Anda di acara itu, dan itu merupakan kesenangan saya. Saya harap Anda bersenang-senang seperti yang saya lakukan dalam hal ini, dan saya berharap Anda beruntung dengan usaha Anda, Dokter, dan terima kasih telah menerima saya kapan saja, baik-baik saja. Jadi selamat malam Pak, Anda juga terima kasih. Bye-bye.